Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita memasuki ibadah hari ini pada Minggu Kantante. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Dan sebelum memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh berdoa di hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pujianku memuliakan namamu.
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14, ayat yang ke-1. Hukum Tuhan, dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Kantante hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan epistel yang ditetapkan pada Minggu Kantate hari ini, tertulis di Kolose pasal yang ketiga
ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengar Kor Ina HKBP Alam Parduman. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 3 dan ayat yang keempat.
pengakuan iman, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar kor dari pengumuman nama AKBP Alam Parduman. Ihono
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat sambil mengumpulkan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di Minggu Kantate, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di satu ketika di satu gereja
ketika gereja itu akan mengadakan satu event atau kegiatan yang tentu event ini besar dan membutuhkan perhatian, sehingga gereja itu mengangkat panitia untuk memikirkan dan untuk merancang kegiatan itu supaya berjalan dengan baik. Kegiatan itu bertujuan untuk merayakan peringatan kelahiran gereja tersebut, atau dengan kata lain hari ulang tahun. Jadi dipilih ketua, dipilih panitia, memikirkan bagaimana pesta itu, event itu menjadi satu pujian syukur bagi gereja itu, untuk mengingat bagaimana gereja itu diberkati oleh Tuhan. Tentu yang menjadi panitia atau ketua yang betul-betul memberikan perhatian, yang aktif di gereja, yang aktif di kegiatan di gereja itu. Nah, ketika dia dipilih, dia memberikan perhatian. Mulai dari dipilih sampai dengan memikirkan kegiatan, sampai rapat-rapat diadakan, dia selalu berdoa. Sampai benturan pun terjadi, bagaimana sulitnya untuk memikirkan kegiatan itu, tapi dia tetap berdoa. Dia selalu memberikan dirinya pada tuntunan Tuhan. Nah, ini tidak mudah, Amang Inang. Karena apa? Ketika kita dipilih untuk menjadi seorang memikirkan kegiatan itu maju, tentu kita sudah rela untuk memberikan waktu, diri, bahkan pikiran kita, apapun yang terjadi, baik itu di luar pikiran atau yang tidak kita jangkau. Demikian seorang ketua ini, dia memikirkan hal tersebut. Sampai pada satu ketika acara itu sudah mulai dekat, dia tetap bergumul dengan Tuhan. Ajari bagaimana aku supaya memikirkan acara itu dengan baik. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang yang belajar, yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan, dia pasti diberikan jalan yang baik. Acara berjalan dengan baik, dia memuji Tuhan. Dia nyatakan bahwa semuanya itu karena Tuhan. Nah, ini yang mau kita lihat dari pengalaman Raja Daud. Ketika Raja Daud dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul, ini pasti satu hal yang berat, karena dia menggantikan seorang raja dari pilihan Tuhan sendiri. Nah, ketika dia dipilih, dia tidak mau berpikir untuk melakukan yang terbaik dari pikiran sendiri. Dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, baik itu ketika dia hendak melawan bangsa Filistin, dia juga bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku harus melawan bangsa Filistin ini? Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus melawan bangsa itu? Ya, lawan. Maka Raja Daud melawan. Apakah aku harus berada di depan atau belakang? Berada di belakang, maka dia melakukan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Sampai dia harus berpikir untuk membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Itu juga dipikirkan oleh Raja Daud. Dia tidak mau berpikir untuk memberikan apa yang ada pada dirinya, tapi dia selalu berserah kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan suka dari Raja Daud. Ketika dia memindahkan tabut perjanjian mulai dari Kiryat Yarim sampai ke Yerusalem, sampai dibawa ke Yerusalem, dan nats ini menjadi pujian Raja Daud ketika
tabut perjanjian itu telah sampai ke Yerusalem. Satu kebanggaan. Dan satu yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita bersuka cita atas apa yang kita lakukan ternyata dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Ini satu nyanyian, satu ucapan syukur yang dikatakan oleh Raja Daud kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada Asaf dan saudara-saudaranya. Ketika tabut perjanjian itu sampai ke Yerusalem, Raja Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena apa? Ternyata dia berhasil itu karena Tuhan. Nah, sekarang renungan bagi kita, amang inang, saudara-saudara. Bagaimana kita merasakan bahwa hidup kita ini itu karena tuntunan dari Tuhan, bukan karena pikiran atau kekuatan kita. Maka Raja Daud atau Raja Daud mencoba untuk mensyukuri apa yang dia terima dari Tuhan. Yang pertama sekali, dia bernyanyi. Dia mengajak Asaf dan saudara-saudaranya, dia mengajak kita, amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari untuk bernyanyi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sudah layak kita untuk bernyanyi, amang, inang. Karena apa? Semua yang diciptakan Tuhan, semua yang ada di bumi ini, itu hendaklah menyanyikan lagu syukur bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita sekarang ada, itu karena Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan. Nah, Raja Daud mencoba untuk mengabarkan dari pengalaman yang dia dapat. Begitu juga dengan panitia yang dipilih. Dia bersusah payah, itu bukan karena kekuatannya, itu karena kekuatan Tuhan. Maka layaklah apa yang kita terima, apa yang telah kita lakukan, kita kabarkan setiap hari. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Dari sini kita mencoba, amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah benar sudah setiap hari kita mengabarkan tentang keselamatan Tuhan? Berapa kali dalam sehari kita menyatakan, mengabarkan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan dalam satu hari kita tidak pernah mengabarkan keselamatan tentang Tuhan Yesus? Maka Raja Daud mencoba untuk menceritakan. Dia mengatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya. Ceritakan, jangan biarkan pengalaman hidup kita ini tidak sampai kepada orang lain. Ceritakan. Jangan kita mau disibukkan untuk menceritakan hal-hal yang ada di dunia ini. Atau dengan kata lain disebut dengan menggosip. Kita lebih suka untuk menggosipkan atau menceritakan orang lain daripada menceritakan tentang pengalaman kita yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Ceritakan. Ini yang dialami oleh Raja Daud, sehingga ketika dia bernyanyi, dia mencoba untuk mengabarkan keselamatan, dan dari situ dia bercerita tentang keselamatan yang dia terima. Nah, ini yang harus kita lakukan, amang, inang, ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Selain dari kita bernyanyi, kita juga harus bercerita kepada sanak saudara kita, bercerita kepada anak atau suami kita, bercerita kepada istri kita. Dari sini kita akan belajar bahwa benarlah perbuatan dan kemuliaan Tuhan layak untuk kita ceritakan. Nah, apa alasan yang membuat Raja Daud untuk memuji Tuhan itu? Kita mau lihat pengalaman Raja Daud itu. Dia mau menceritakan, dia mau bernyanyi tentang Tuhan karena dia merasakan bahwa Tuhan itu besar dan dahsyat.
Apakah masih kita rasakan amang inang Tuhan itu besar dan dahsyat? Satu ketika ada 3 orang yang dirawat di rumah sakit. Lantas di rumah sakit ini mereka saling bercerita. Mereka tidak kenal karena mereka datang dari tempat yang berbeda. Nah, ketika mereka berkenalan, bertanya nama, marga, istri, tempat tinggal, pekerjaan. Nah, ketika sampai ke pekerjaan, ternyata mereka tersentak. Apa yang mereka dengar amang inang? Ternyata satu dari antara mereka itu adalah seorang gembala jemaat, seorang pendeta. Mereka terkejut. Dan ketika mereka terkejut, ada rasa senang. Karena apa? Ternyata di tempat ini ada Tuhan. Dari sini kita mau lihat, ketika mereka mendengar itu, mendengar perasaan itu, mereka yakin bahwa mereka akan sembuh. Mereka tidak mau dikalahkan penyakit itu. Maka mereka katakan, kalau pendeta saja bisa di sini dan akan sembuh, kami juga pasti akan sembuh. Dari sini mau kita lihat amang inang, bahwa ketika kita diperhadapkan satu persoalan, baik itu penyakit atau apapun yang kita rasa besar, ternyata masih ada yang lebih besar dari penyakit yang kita anggap besar atau persoalan itu, yakni Tuhan yang besar dan dahsyat. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu besar dan dahsyat, maka apapun yang kita pikirkan, yang kita takutkan, akan dapat membendut kita karena terlampau besar. Tuhan besar dan dahsyat. Ini yang menjadi pergumulan Raja Daud. Ketika dia melihat pergumulan dia besar untuk menjadi seorang raja, tapi dia melihat Tuhan lebih besar dari persoalan. Tuhan itu dahsyat dari Allah-Allah yang ada di sini. Maka ketika kalau kita percaya amang inang Tuhan itu lebih besar dan dahsyat, jangan mau pakai Allah-Allah lain, kekuatan lain untuk kita andalkan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi perenungan Raja Daud, alasan Raja Daud sehingga mau tidak mau aku harus memuji Tuhan. Dia juga melihat bahwa Tuhan itu yang menjadikan langit, Tuhan menjadikan bumi. Maka kalau dari situ keberadaan kita, Tuhan yang menjadikan isi bumi ini, maka patutlah aku harus memuji, menceritakan, dan mengabarkan tentang Tuhan itu sendiri. Raja Daud juga melihat amang inang bahwa Tuhan itu memiliki kekuatan dan sukacita. Keagungan semarak ada di hadapan Tuhan. Kekuatan dan sukacita itu ada di tempat Tuhan. Maka ketika kita bersama dengan Tuhan, disitulah kita memiliki kekuatan dan sukacita. Ketika kita memasuki gereja, ketika kita berdoa, ketika kita mengingat Tuhan, maka ketika itulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Yang lemah dikuatkan, yang berduka diberikan kesukaan. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Dan ini menjadi pergumulan kita amang inang. Ajakan Raja Daud kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah. Ini mau mengarahkan kita bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang layak kita puji, yang layak kita sembah, yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini arahan atau semacam semangat yang diberikan Raja Daud buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika kita mendapatkan kelemahan, ketika kita berada dalam keterpurukan, ketika kita mencoba untuk memperbaharui diri kita, maka ingatlah
Hanya kepada Tuhan sajalah. Hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong kita. Itu yang menjadi perenungan kita. Di Minggu Kantate ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang menjadi nyanyian baru yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Dari perenungan ini kita mau melihat amang, inang, bapak, ibu, saudara, saudari, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ini. Menjadikan setiap perjalanan hidup kita ini menjadi satu lantunan lagu yang akan kita bawakan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sukacita, maka kehidupan kita ini menjadi kegirangan. Ketika kita mendapatkan satu persoalan, dari situ nada kita mulai turun. Nyanyian kita kepada Tuhan tidak menyurutkan kita karena penderitaan itu, tapi itu mengajak kita untuk mencoba kembali untuk bersama dengan Tuhan. Ingatlah amang, inang, kita dipilih Tuhan. Layaknya Raja Daud dipilih Tuhan. Layaknya panitia yang dipilih untuk memikirkan yang terbaik yang harus dia lakukan sebagai panitia. Sedemikianlah layaknya kita. Kita juga sebagai umat pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk menyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Maka ketika kita menyanyikan itu amang inang, kehidupan kita telah menyanyikan itu. Ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada sedang. Itulah perjalanan hidup kita. Maka kita serahkan kepada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Hanya Tuhan, hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain yang boleh kita sembah, hanya Dia. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita, memberikan kehidupan baru, tenaga baru bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas berkat yang melimpah yang kami terima sampai saat hari ini. Berkat Tuhan yang begitu indah kami peroleh dan kami nikmati. Itu yang kami syukuri. Itu yang kami banggakan dari Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Hari ini kami boleh berkumpul di bait-Mu yang suci ini, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu yang masih menyertai kami saat ini. Kami telah hadir di bait-Mu yang suci ini dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri apa yang Engkau berikan kepada kami. Atas pertolongan Tuhan yang menuntun hidup kami sampai saat ini, kami masih meroleh keselamatan dari Tuhan. Kami yakini itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk mengenal kasih Tuhan, agar kami dapat menceritakan, mengabarkan sukacita dan keselamatan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah jemaat-Mu yang ada di gereja ini, HKBP Alahan Pardomuan. Berkatilah pekerjaan tangan mereka. Sertailah mereka dimanapun mereka berada.
mulai dari anak-anak yang kecil, yang dewasa, remaja, bapak, ibu, yang tua. Engkau berkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berkat melimpah akan mereka terima ketika mereka melakukan segala pekerjaan mereka bersama dengan Tuhan. Berkati juga bapak, ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu. Sertailah mereka Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka. Berkati pekerjaan tangan mereka, agar itu menjadi saluran berkat bagi mereka yang mereka terima dari Tuhan dan akan mereka berikan kembali sebagai ucapan syukur mereka kepada Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati negara kami ini. Mulai dari pimpinan kami yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah, baik masyarakat Indonesia, Tuhan sertai mereka, agar kami mendapatkan berkat yang melimpah dari tanah ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, bisa kami nikmati dan bisa kami peroleh dari Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan negeri kami ini mendapatkan pencobaan, baik itu mara bahaya, baik itu bencana alam, tapi biarkanlah negara kami ini mendapatkan pendamaian, sukacita dari Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang melimpah kami peroleh saat ini. Biarlah itu menjadi berkat yang kami syukuri sampai saat ini dan akan terus kami terima dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Putranya diberikan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. HKBP Alahan Perlumuan terletak di Dusun Alahan, Desa Sionom Hudun Julu, Kecamatan Parlitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Tentu berada di sebuah pelosok yang begitu jauh dari perkotaan. Tentu HKBP ini pemekaran dari HKBP Huta Galung sekitar tahun 1967. Itu disebabkan karena bahwa jarak tempuh dari Desa Huta Galung ke Desa Sionom Hudun Julu atau berada pada Dusun Alahan ini kurang lebih 3 km, sehingga hasil kesepakatan daripada orang tua didirikan sebuah gereja yang namanya itu HKBP Alahan Perlumuan. Tentu gereja ini
sudah beberapa kali renovasi. Sebagaimana kita lihat di sebelah kanan daripada gereja ini ada bangunan tua. Tapi kemudian sepakat hasil kerjasama pengurus gereja beserta jemaat, dibangunlah gereja kita ini yang ada kita lihat pada saat ini. Inilah dia, dan inilah merupakan gambaran daripada kami selaku warga jemaat yang ada di HKBP Alahan Perdomuan Resort Parlitan ini. Tentu HKBP ini perlu lagi untuk peningkatan secara iman atau secara fisik. Sebagaimana kita lihat bahwa beberapa keterbatasan daripada termasuk pelayan atau hamba Tuhan, atau boleh dikatakan hamba Tuhan yang full timer, yaitu di Resort Parlitan ini hanya salah seorang. Itu namanya Amang Pendeta Martua Munte, Sarjana Teologi. Padahal pagaran daripada gereja ini ada sampai kurang lebih, kalau saya tidak lupa, itu 20 pagaran. Dilayani oleh seorang yang full timer, hamba Tuhan, tentu jauh dari apa yang diharapkan karena tidak bisa melayani begitu banyak gereja di Resort Parlitan ini. Untuk itu ke depan kami mengharapkan supaya adanya pelayan-pelayan yang full timer di Resort Parlitan ini, supaya kami bisa terlayani di pagaran-pagaran yang ada, termasuk kami salah satunya, yaitu HKBP Alahan Perdomuan Resort Parlitan ini. Dan kemudian tentu dalam pelayanan kami di sini selaku penatua-penatua gereja, atau boleh dikatakan sintua, memang ada 15 orang dan 2 masih calon sintua atau calon pelayan, dan 13 yang sudah ditabalkan atau sudah ditabiskan. Jadi ke depan ini memang sebetulnya kami di sini kurang lebih 65 kepala keluarga. 65 kepala keluarga, tetapi itu yang 65 kepala keluarga itu tentu sebagian itu sudah ada yang duda dan sudah ada yang janda. Tentu ini semuanya adalah butuh pelayanan. Sebagaimana kami keterbatasan daripada pelayan-pelayan yang ada di HKBP Alahan Perdomuan ini, mengingat dari segi pendidikan, dari segi sosial ekonomi, tentu semuanya adalah mempengaruhi dalam setiap lini pelayanan kita. Jadi untuk itulah makanya kami mengharapkan supaya ke depan itu adanya pelayan-pelayan yang full timer di Resort Parlitan ini, supaya bisa terlayani gereja-gereja yang ada di pagaran-pagaran seperti kami salah satunya HKBP Alahan Perdomuan ini. Dan kemudian dari segi fisik daripada gereja ini tentu masih banyak yang perlu lagi yang sebetulnya kami benahi. Sebagaimana kita lihat ini, kompleks daripada gereja ini itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Dan itu pemagaran pun belum bisa kami lakukan. Padahal seyogianya pemagaran gereja harus kita lakukan bagaimana supaya tertata gereja itu. Tapi kalau kita melihat gereja ini, inilah apa adanya. Ya, kiranya ke depan ini kami bisa tetap bekerja sama para anggota jemaat dan para penatua-penatua yang ada di gereja ini, supaya bisa ke depan bisa lebih bagus, baik secara rohani, baik secara jasmani atau secara fisiknya, supaya bisa lebih terbangun ke hari-hari yang kemudian. Terima kasih kepada Nusantara TV, sebagaimana kami bisa mengisi acara pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Harapan kami ke depan supaya para anak-anak rantau yang ada di Nusantara ini bisa melihat kami, mendengar kami, sebagaimana inilah kami apa adanya, inilah kami gambaran, yaitu para anggota jemaat, penatua-penatua gereja yang ada di HKBP Alahan Perdomuan Resort Parlitan ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap gerak dan langkah kita. Terima kasih.